Tempat penitipan anak yang seharusnya menjadi ruang aman untuk tumbuh kembang justru berubah menjadi sumber kekerasan. Inilah yang terjadi di sebuah daycare di Yogyakarta saat puluhan anak diduga mengalami penganiayaan dan penelantaran, bahkan ditemukan dalam kondisi terikat. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dan kecurigaan orang tua yang kemudian ditindaklanjuti aparat kepolisian dengan penggerebekan di lokasi. Dari hasil sementara, puluhan anak diduga menjadi korban. Mayoritas masih berusia di bawah 2 tahun, usia yang sangat rentan dan belum mampu melindungi diri. Kasus ini pun langsung memicu kemarahan orang tua korban. Mereka mendatangi kepolisian, menuntut keadilan atas apa yang dialami anak-anak mereka, sekaligus meminta pemulihan trauma dan pendampingan psikologis. Anak usia 2 tahun sampai 3 tahun pinter banget main tali. Terus kenapa setiap kali main tali itu nggak ditali kakinya sama tangannya? Terus banyak banget perubahan-perubahan yang udah dialami anak saya. Maksudnya kayak tidur nggak mau diasur, di rumah itu selalu lepas celana, maunya pakai pampers aja gitu. Jadi kayak tidur maunya perutnya dibuka, terus suka cubit, suka gigit dan lain-lain kayak gitu banyak banget kalau di sini. Tak hanya luka fisik, para orang tua juga melihat perubahan perilaku pada anak. Trauma yang dialami dikhawatirkan berdampak panjang terhadap tumbuh kembang mereka. Menurut psikolog anak, kekerasan pada usia dini, terutama di bawah 5 tahun, dapat menghambat perkembangan otak dan mempengaruhi masa depan anak. Dampaknya besar sekali. Anak itu juga melewati masa yang namanya golden age, di mana informasi stimulasi itu harusnya membantu mengembangkan dirinya. Jadi kalau otak anak diumpamakan sebagai sponge, terus kalau sponge ditaruh di atas air kan airnya menyerap ya. Nah, air ini adalah pengalaman experiences anak selama dia dari 0 sampai dengan awal-awal kehidupannya 5 tahun ya. Itu kemudian diserap oleh otaknya. Tapi di daycare ini mereka tidak dapat stimulasi, kaki diikat, nggak ada stimulasi motoriknya. Kemampuan dia untuk kemudian tanya jawab, linguistiknya itu di stop juga karena mereka tidak ada conversation. Yang ada mungkin hardik, bentak untuk kemudian tetap pada posisi itu. Nggak ada perkembangan otak yang kemudian distimulasi dengan diajak bermain dan sebagainya. Kemarahan juga datang dari masyarakat yang menilai kasus kekerasan di daycare kian meresahkan dan harus segera dihentikan. Ya miris lah Pak, kita kan udah percaya sama tempat itu ya. Nyata kita dihianatin lah istilahnya, nggak dikasih suatu ya pokoknya kita istilahnya ya dijaga dong harusnya kan. Tapi ternyata enggak kan, malah dianiaya, malah katanya diikat ya. Ya itu miris banget lah. Kalau saya bilang kalau untuk sekarang nih kejadian udah terungkap, saya harap sih hukumannya berat ya, setimpal lah dengan apa yang udah dilakukannya dengan anak-anak orang gitu kan. Harapan aku sih untuk tempat tersebut sih kayaknya harusnya ditutup ya, terutama untuk pengelolanya. Kenapa bisa sampai terjadi seperti ini? Bahkan anak-anaknya kulit sampai ada yang diikat kan, itu sangat ngenes ya. Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan dan saya berharap mereka dihukum seberat-beratnya. Nggak manusiawi gitu loh. Itu secara anak kecil gitu loh, bayi yang seharusnya kita jaga, kita kayomi gitu kan. Kenapa harus ditelantarkan seperti itu gitu? Ditindaklanjuti, dihukum sesuai hukum yang ada, gimana ya? Ya diperbaikilah pokoknya dikasih sanksi lah yang seberat-beratnya. Pemerintah pun angkat bicara. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi menegaskan, kasus ini merupakan pelanggaran kemanusiaan serius dan penegakan hukum yang harus dituntaskan. Sepertinya adalah motif ekonomi. Kemudian kenapa begitu teganya? Ya karena yang ditarget adalah pemasukan yang banyak, gitu ya, sehingga dia menghalalkan berbagai cara. Mungkin pertanyaan kita semua adalah di mana hati nurani seorang perempuan. Sementara itu, Menteri Sosial
Saifullah Yusuf mendorong langkah tegas, termasuk penutupan permanen jika terbukti terjadi pelanggaran. Ia juga menekankan pentingnya standar ketat dalam pengelolaan daycare, mulai dari kualitas SDM hingga sistem pengawasan. Kita prihatin dan ini menjadi pembelajaran bagaimana kita bisa memberikan pengawasan dan mendorong agar setiap lembaga-lembaga yang melayani masyarakat bisa terakreditasi. Apakah sumber daya manusianya, tata kelola kelembagaannya, maupun sarana dan prasarananya. Kasus ini menjadi alarm keras di tengah meningkatnya kebutuhan penitipan anak bagi orang tua bekerja. Pengawasan ketat, standar yang jelas, serta keterlibatan aktif menjadi ruang aman bagi tumbuh kembang anak.